الوصايا الإيمانية للإمام الإسلام قطب الدعوة الشيخ حبيب عبد الله بن حداد وجميع شيخنا ومعلمينا ولوالدينا وسن قرابتنا جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات أن الله تغشم برحمه والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويحفظنا وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووافقنا إلى طريقك المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو ظهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبي وآلي. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. ومن المنزيات الرجاء في الله والخوف من الله إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita semua senantiasa diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajmain. Wa minal munziyati ar-raja'u fillahi wal khawfi minallah wal raja'u wal khawfu minal maqamati syarifah. Wa qad wasafallahu bihima anbiya'ahu wal mursalin wa atba'ahum bi ihsanin min salihil mu'minin. Dan setengah daripada keselamatan yaitu bersifat mengharap pada Allah dan takut daripada Allah.
dan mengharap dan takut, yaitu daripada segala maqam atau kedudukan yang mulia. Dan sungguh telah mensifatkan oleh Allah dengan kedua sifat tersebut akan segala nabinya dan segala rasulnya dan pengikut mereka daripada orang-orang yang baik dengan kebaikan, daripada orang-orang yang salih, orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah sifat, termasuk sifat keselamatan, yaitu bersifat mengharap, mengharap lawan Allah Ta'ala. Yang kedua, bersifat takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersifat mengharap dan takut itu salah satu daripada maqam atau kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bersifat mengharap, bersifat takut lawan Allah, ini Allah mensifatkan daripada orang-orang yang bersifat yang demikian itu daripada para nabi-nabinya dan para rasul-rasulnya. Jadi bagian para nabi dan para rasul, mereka bersifat daripada sifat mengharap dan sifat takut. Dan juga para pengikut daripada nabi dan rasul daripada orang-orang yang salih, daripada orang-orang yang beriman. Nah, jadi nang orang yang kawa bersifat ar-raja, sifat khauf, takut, ar-raja mengharap, al-khauf takut lawan Allah, itu diberikan kepada orang-orang yang soleh aja. Kalau kada soleh, kada bersifat yang demikian itu. Bukan diberikan kepada orang yang beriman, tapi orang yang beriman yang soleh. Bila inya beriman soleh, nah ini Allah memberikan orang itu di dalam hatinya sifat mengharap dan sifat takut lawan Allah. Artinya apa? Inya kadada mengharap kepada manusia, kadada kadida mengharap kepada makhluk Allah, yang ia harap cuman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak ada inya takut daripada makhluk Allah, inya kada takutan, kecuali yang hanya inya takuti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum akrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, bermula mereka yang mana mereka itu berdoa mereka dan mengharap mereka kepada Tuhan mereka akan wasilah, perantaraan. Apa jua mereka yang lebih dekat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharap mereka akan rahmatnya Allah. Nah, jadi mereka yang berdoa, yang menuntut non Allah, perantaraan, siapa juga yang paling dekat, mereka itu mengharap rahmatnya Allah dan takut mereka akan siksaannya Allah. Sesungguhnya siksaan Tuhan engkau adalah ia ditakuti. Jadi yang paling kita takuti adalah siksaannya Allah, itu yang paling ditakuti. Yang paling kita harap adalah rahmatnya Allah. Yang paling kita takuti adalah siksaannya Allah. Jadi harus ada sifat yang dua ini, mengharap rahmatnya Allah, takut siksaannya Allah. Makanya kita selalu berdoa sekira dapat rahmatnya Allah. Ya Allah, kasih sayangnya Allah. Apa arti rahmat? Artinya kasih sayang.
Maka sebagian ulama mengatakan dengan satu rahmatnya Allah itu bisa menjadikan orang itu dikeluarkan daripada api neraka. Dengan satu rahmatnya Allah, orang itu dimasukkan ke dalam surga. Satu rahmatnya Allah aja diberikan di dunia ini, orang itu senang, orang itu bahagia. Apa yang ia inginkan dipermudah oleh Allah. Ini adalah salah satu rahmatnya Allah. Nah, jadi hendaklah kita mengharapkan rahmat Allah dan takut lawan siksaannya Allah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una bil khairat wa yad'unana ragaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka adalah mereka itu bersegera mereka pada segala kebaikan. Dan Allah ini mensifatkan orang-orang yang saleh, bubuhan para nabi, para rasul, itu mereka kalau masalah kebaikan bercapat. Masalah kebaikan bercapat. Dan berdoa mereka, kata Allah, akan kami ragaba warhaba. Jadi doa mereka itu ada doa mengharap, ada doa takut, cemas. Doa harapan, orang berdoa kan, doa minta rahmatnya Allah, itu doa mengharap ngarannya, mengharap rahmat. Doa apa? Berdoa dimasukkan dalam surga. Nah, jadi di hati itu harus ada roja itu, harapan itu. Tapi mengharapnya kepada Allah lah, bukan mengharap kepada manusia. Orang kalau mengharap kepada manusia bisa tati harap. Ya Allah. Tapi kalau mengharap sama Allah, nah ini dapatnya lah. Nah, jadi mereka itu berdoa, kata Allah, akan kami hal keadaannya mengharap dan takut. Mengharap rahmat Allah, takutan kulpina disiksa Allah, takutan kulpina kada dapat rahmat Allah. Dan adalah mereka itu bagi kami, kata Allah, nang orang-orang saleh, para nabi dan rasul, khasyiin, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk, khusyuk. Kenapa? Ini harap-harap takut. Di hatinya ini ada harap-harap takut. Kalau orang mengharap rahmatnya Allah, lalunya bersegera bercapat untuk berbuat kebaikan Allah. Kan peribahasanya, kalau kita di dunia ini kan saya kira disenangi oleh bos misalkan, atau pemimpin kita, atau siapapun yang mana kita bagawi misalkan di situ, pasti kita mengharap saya kira bos ini tujuan kita kayak apa? Ada bos langsung begawi cepat dan ini dan itu. Nah, itu harap di dunia kayak itu. Kita ini takutan, harap apa, agak takutan, apa takutan kalau bina diampihi ini pasti sudah ada itu antara dua. Begitu juga sama Allah Ta'ala. Kalau ingin mengharap daripada rahmat Allah, cepat di dalam berbuat kebaikan. Kalau ingin takutan daripada siksaan Allah, lalu inya itu tunduk, merasa dirinya itu banyak dosa, merasa lemah. Nah, inilah. Nah, jadi roja dan khauf. Wa qala ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarzuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang hijrah mereka dan berjihad mereka pada jalan Allah, mereka itu mengharap rahmatnya Allah. Nah, orang hijrah dari mana? Hijrah dari kota Mekah ke Madinah kan? Itu apa? Mereka itu hijrah itu kada lain, cuman menginginkan rahmatnya Allah Ta'ala. Begitu juga orang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ini di Palestina. Bagaimana mereka yang berjihad
di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai banyak orang yang terbunuh. Apa yang mereka inginkan apa? Rahmatnya Allah taala. Kadida yang lain cuman rahmatnya Allah. Bahkan kita melihatkan di berita itu ada lakinya meninggal. Dia sedih, memang sedih. Tapi apa yang dia ucapkan? Dia merasa senang. Katanya apa? Ini adalah surga balasannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka itu berjihad kepada Allah, menginginkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka-mereka yang di Palestina, mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi orang-orang yang beriman, yang berhijrah mereka. Ada yang ujar Nabi, arti hijrah itu apa? Orang yang berhijrah, yang asalnya berbuat kejahatan menuju berbuat kebaikan. Itu yang namanya hijrah. Apa tujuannya? Mengharap rahmatnya Allah. Ya, kalau orang yang jihad mengharap rahmatnya Allah. Kita pun yang hadir majelis ini tujuannya apa? Mengharap rahmatnya Allah. Ada. Oh, kenapa hadir majelis ini? Ada harapan. Orang kalau kadida harapan tuh, kadida yang diharap ngarannya. Pasti sesuatu tuh ada yang diharap. Ya, kalau kita hadir ke majelis, apa harapan? Sekira dapat rahmatnya Allah, dapat kasih sayangnya Allah. Itu ada tujuan. Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah orang yang pengampun lagi kasih sayang. Sifat Allah pengampun, sifat Allah orang yang ketujuh mengasihi sayangi hambanya Allah. Wa qala ta'ala wa dzikra lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfikun. Dan telah berfirman Allah Ta'ala pulang menyebutkan Allah Ta'ala atau mensifatkan bagaimana mereka orang-orang saleh, para nabi dan para rasul. Wa dzikral lil muttaqin, dan peringatan atau pengajaran bagi orang-orang yang takwa. Apa yang diberikan pengajaran Allah lawan orang-orang yang bertakwa? Bukan lil mukminin tapi lil muttaqin, orang-orang yang takwa. Ada orang beriman belum tentu takwa kepada Allah. Tapi kalau orang takwa pasti beriman kepada Allah. Makanya di sini disebutkan wa dzikral lil muttaqin. Pengajaran, peringatan bagi orang-orang yang takwa. Siapa mereka? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka itu takut mereka akan Tuhan mereka dengan tidak melihat. Walaupun tidak dilihat, tetap takut kepada Allah. Takutan kalau aku menggawi kemaksiatan, walaupun kadida Allah Ta'ala dengan mata penglihatan kita kadeda, tapi tetap takut kepada Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang takwa. Makanya kan arti takwa itu apa? Kalau secara makna al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi daripada larangannya Allah. Ada sebahagian yang mentafsirkan arti takwa huwal ladzi ayyuqta wa la yakhsha. Arti takwa itu inya taat dan kadang maksiat. Wa yushkar wa ayyashkura wa la yakfura. Bahwasanya inya syukur dan kada kufur nikmat. Wa ayyadhkara wa la yansa. Dan bahwasanya inya ingat lawan Allah dan tidak lupa lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arti takwa. Nah, jadi mereka Allah mensifatkan teman orang-orang yang bertakwa. Wa hum minas sa'ati musyfikun. Dan hal mereka yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu minas sa'ati musyfikun, daripada hari kiamat mereka takut. Siapa yang wani lawan hari kiamat?
Tidak ada. Sabaratan takutan. Tapi ada yang mana di dalam di zamannya baginda Rasulullah SAW, seorang Badawi menakuni kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Orang Badawi ketika Rasulullah khutbah, orang Badawi datang batakun sama Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Apabila hari kiamat wahai Rasulullah? Batakun hari kiamat. Setelah Rasulullah khutbah selesai, langsung dijawab oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, hal adat talah. Adakah yang engkau persiapkan bagi hari kiamat tersebut? Ini para sahabat kadada yang wani batakun apabila hari kiamat. Tapi seorang Badui ini batakun apabila hari kiamat wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, adalah yang disiapkan bekal hari kiamat itu apa? Nah, ini. Lalu dikatakan oleh Badawi, wahai Rasulullah, ulun tidaklah, artinya sembahyang seperti sembahyang orang banyak, kada puasa kada jua, paling yang wajib-wajibnya, yang sunat-sunat puasa yang wajib, sembahyang yang wajib, yang sunat-sunatnya kada. Terus walhasil tidaklah seperti orang yang banyak amalannya. Tapi yang ulun siapkan, yang bekal menghadapi hari kiamat apa? Ahbabtu lillah wa rasul. Aku cinta bagi Allah dan Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ulun kadada bekal untuk persiapan untuk hari kiamat, cuman bekal ulun, sang ulun cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar Nabi apa? Dijawab, anta man ahbabta. Engkau beserta orang yang engkau cintai. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan daripada hadis tersebut, maka para sahabat, tidak ada kata para sahabat senang bahagianya kecuali ketika mendengar hadis yang demikian itu. Artinya orang itu nanti pada hari kiamat dikumpulkan beserta orang-orang yang ia cintai. Kalau kita cinta sama baginda Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ini untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita ini mungkin tidak seperti mereka para habaib, para ulama yang luar biasa cintanya dengan Rasulullah, pengorbanannya dengan Rasulullah. Paling ada ya kita atur waktu kita, mungkin setiap minggu atau setiap berapa hari menghadiri daripada Maulidur Rasul, karena di situ adalah disebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ada amaliyah kita yang sedemikian itu, yang sedikit yang demikian itu, tidak sama daripada ulama-ulama kita yang terdahulu, para habib-habib kita yang terdahulu, maka mudahan yang sedikit itu menjadikan tumbuh cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wazillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan telah berfirman Allah taala, dan mereka-mereka yang didatangkan mereka sesuatu yang mendatangkan mereka, telah mendatangkan mereka, dan halnya hati mereka itu takut. Sesungguhnya mereka kepada mereka itu kembali. Apapun yang didatangkan lawan mereka itu ada rasa cemas-cemasnya, rasa takutan. Apapun yang didatangkan, nikmat didatangkan, diberikan lawan kita, apapun ilmu, pangkat, tahta dan yang lainnya. Kenapa?
Karena kita sabarataan pasti bulikan, pasti kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi walaupun kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti ada rasa takut. Kenapa? Karena kita ini pacangan dikembalikan kepada Allah. Contoh misalkan banyak bisi harta lah. Kadang-kadang hartanya yang habis atau orangnya yang meninggal duluan. Ada bisi ilmu, ya kalau begitu juga. Apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, jadi hati harus takut. Harus takutan. Kenapa takutan? Artinya pasti sudah dikembalikan juga lawan Allah. Nikmat, harta dan yang lain-lain itu cuman pemberian, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya pemberian, titipan itu kapan saja, apabila saja waktunya bisa aja diambil oleh Allah. Bisa tinggal putingan diambil oleh Allah Ta'ala nikmat yang diberikan kepada kita. Amun kada tinggal butingan langsung sebarataan, langsung jiun sudah jadinya ya. Nah itu bisa tinggal butingan ini. Nah, jadi harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu. Nah itulah artinya di dalam salah satu sifat-sifat muziat itu ada dua. Yang pertama rasa mengharap kepada Allah, yang kedua takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita kawan mengamalkannya zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadin ya bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.